Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kami di sini dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas akuntansi dari dosen pengampu Ibu Ruli Priyanti Lianingtyasari, SE SPD MSY, akan menjelaskan seputar liabilitas atau kewajiban. Jadi, apa teman-teman semua sudah siap belajar tentang liabilitas? Langsung saja ya, jangan lupa siapkan alat tulis kalian jika diperlukan. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah hutang yang harus dibayar atau diselesaikan oleh perusahaan di masa yang akan datang dengan menggunakan kas, barang, atau jasa. Kewajiban atau hutang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar disebut juga dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban tidak lancar disebut dengan kewajiban jangka panjang. A. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan atau dibayar dalam waktu satu periode siklus akuntansi atau dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan kas, barang, atau jasa. Terdapat banyak jenis kewajiban jangka pendek, di antaranya yaitu utang dagang, utang wesel, utang pajak penjualan, utang pajak penghasilan karyawan yang dipotong dari gaji, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang, utang dividen, pendapatan diterima di muka, dan kewajiban kontingensi. Utang dagang. Utang dagang adalah utang yang timbul sebagai akibat adanya pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Pembelian secara kredit adalah pembelian yang mempunyai kesenjangan waktu antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayarannya, di mana penerimaan barang atau jasa tersebut mendahului pembayarannya. Untuk pembelian secara kredit, biasanya pihak penjual mencantumkan syarat penjualan atau syarat pembelian. Syarat penjualan ini biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan, misalnya N-30. N adalah singkatan dari neto. Syarat penjualan seperti ini berarti bahwa harga faktur harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal faktur. Cara lain adalah N-10 EOM. EOM adalah singkatan dari end of month, yang berarti bahwa faktur harus dibayar dalam jangka waktu 10 hari sesudah akhir bulan, dihitung dari bulan yang tercantum dalam faktur. Agar segera dilakukan pembayaran atas uang dagang ini, biasanya penjual memberikan penawaran menarik berupa potongan tunai. Potongan tunai yang ditawarkan dicantumkan dalam faktur penjualan. Ilustrasi. Pada tanggal 1 April 2007, A membeli barang dagangan secara kredit dengan harga 5 juta rupiah dengan syarat 2-10.N-30. Ini mempunyai arti apabila pelunasan dilakukan dalam waktu 10 hari setelah tanggal 1 April 2007 akan mendapat potongan 2%, dan pembayaran yang dilakukan setelah tanggal 11 April 2007 tidak mendapat potongan atau net yang dengan jangka waktu pelunasan 30 hari setelah tanggal 1 April 2007. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat adalah: yang pertama, jurnal saat transaksi pembelian. Pada saat ini, pembeli belum mengetahui apakah akan mendapatkan potongan atau tidak karena belum melakukan pembayaran. Maka jurnal yang dibuat adalah jurnal untuk mengakui timbulnya kewajiban atau utang dagang, yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu jurnal saat pelunasan pada masa potongan. Bila pembeli melakukan pelunasan saat dalam periode potongan, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga faktur, atau sebesar 2% dikali 5 juta sama dengan 100.000. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Namun bila pembeli melakukan pelunasan tidak pada masa periode potongan atau setelah tanggal 10 April,
maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis atau promise. Dari sisi perusahaan yang berutang, janji tertulis ini disebut dengan wesel berbayar. Sebaliknya, dari sisi perusahaan yang berpiutang, janji tertulis ini disebut dengan wesel tagih. Jangka waktu wesel ini berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Apabila jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka wesel dikelompokkan sebagai kewajiban lancar. Terdapat 2 jenis wesel, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Untuk wesel berbunga berarti pemegang wesel bayar akan dikenai bunga sebesar yang tercantum dalam wesel. Sebaliknya, untuk wesel tidak berbunga, pemegang wesel bayar tidak akan dikenai bunga. Berikut ini adalah ilustrasi untuk kewajiban wesel berbunga. Pada tanggal 1 Mei 2007, perusahaan membeli barang dagangan seharga 10 juta rupiah dengan menandatangani wesel 20% per tahun dengan jangka waktu pelunasan wesel selama 3 bulan. Jurnal pada saat transaksi pembelian dan penandatanganan wesel adalah sebagai berikut. Pada saat pelunasan, perusahaan harus membayar sebesar nilai nominal yang tercantum dalam wesel bayar ditambah dengan beban bunga yang harus dibayar. Perhitungan bunga wesel dilakukan sebagai berikut. Beban bunga wesel bayar 3 bulan adalah 10 juta rupiah dikali 20% dikali 3 per 12 sama dengan 500.000 rupiah. Maka jurnal yang dibuat untuk mencatat pelunasan wesel bayar ditambah bunga adalah sebagai berikut. Namun apabila wesel yang ditandatangani tidak berbunga, maka pada saat pelunasan perusahaan tidak harus dibebani dengan pembayaran bunga. Maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Selanjutnya, utang pajak penjualan atau PPN keluaran atau sales tax payable. Pajak penjualan atau PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang yang dijual perusahaan. Perusahaan atau penjual memungut pajak tersebut dari pembeli yang selanjutnya harus menyetor hasil pemungutannya ke kas negara. Pajak yang dipungut sebesar tarif yang telah ditetapkan negara dan dipungut sebesar persentase tertentu dari nilai penjualannya. Berikut adalah ilustrasi timbulnya utang pajak penjualan. Ilustrasi. Pada tanggal 1 Mei 2007, perusahaan menjual barang dagangan tunai seharga 5 juta rupiah dengan PPN 10%. Pada saat perusahaan melakukan penjualan tunai ini, maka perusahaan harus memungut pajak penjualan sebesar 10% dari harga jual dari pembeli, sehingga pembayaran yang diterima perusahaan adalah sebesar harga jual ditambah dengan pajak yang dipungut dari pembeli. Jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan pada transaksi ini adalah sebagai berikut. Kas senilai 5.500.000 di sisi debit. Penjualan barang dagang senilai 5 juta di sisi kredit. PPN keluaran senilai 500.000 di sisi kredit. Dengan catatan bahwa perhitungan PPN keluaran adalah 10% dari 5 juta, yaitu senilai 500.000. Selanjutnya, utang pajak penghasilan karyawan yang dipotong dari gaji. Pajak penghasilan karyawan merupakan pajak yang dikenakan pada seorang karyawan yang memiliki penghasilan dari perusahaan. Pajak ini bisa dipungut perusahaan dari karyawannya. Selanjutnya, perusahaan akan menyetorkan hasil pemungutan ini kepada kas negara. Prosedur dan jurnal pencatatannya hampir sama dengan pajak penjualan. Ilustrasi. Pada tanggal 1 Januari 2007, dilakukan pembayaran gaji mingguan sebesar 500.000. Pajak penghasilan yang dipotongkan sebesar 25.000. Jurnal yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut. Beban gaji senilai 500.000 di sisi debit, utang PPh yang dipotong senilai 25.000 di sisi kredit, dan kas senilai 475.000 di sisi kredit. Poin selanjutnya bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang atau current maturities of long-term debt. Utang ini timbul karena terdapat utang jangka panjang
perusahaan yang akan jatuh tempo pada periode sekarang. Contoh utang jenis ini adalah bagian dari obligasi, wesel bayar jangka panjang, dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo dalam tahun ini atau tahun pelaporan. Ilustrasi. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT ABC memiliki hutang jangka panjang sebesar 200 juta dengan jangka waktu pelunasan adalah 5 tahun dan diangsur setiap tanggal 1 Januari. Maka pada 31 Desember 2012 akan dibuat jurnal hutang jangka panjang senilai 40 juta di sisi debit dan bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo senilai 40 juta di sisi kredit. Utang dividen atau dividends payable. Utang dividen adalah jumlah yang terutang oleh perseroan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari diotorisasikannya pembagian dividen oleh rapat umum pemegang saham. Dalam proses pembagian dividen ini terdapat 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi, yaitu 1. Tanggal pengumuman atau tanggal disahkan dan diumumkannya pembagian dividen. 2. Tanggal pendaftaran saham bagi pemegang saham. 3. Tanggal pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Ilustrasi. Pada tanggal 31 Desember 2006, RUPS suatu perusahaan mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 50 juta. Diumumkan juga bahwa pencatatan saham dilakukan tanggal 10 Januari 2007, sedangkan dividen tersebut dibayar tanggal 1 Februari 2007. Berdasarkan ilustrasi di atas, jurnal dibuat adalah sebagai berikut. Pada tanggal pengumuman, pada tanggal ini mulai timbulnya utang dividen, karena perusahaan mengakui akan membayar dividen di masa yang akan datang. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Laba ditahan senilai 50 juta di sisi debit. Utang dividen senilai 50 juta di sisi kredit. 2. Pada tanggal pencatatan. Pada tanggal ini, atau dalam kasus ini adalah tanggal 10 Januari 2007, perusahaan tidak melakukan penjurnalan. Karena pada tanggal ini perusahaan hanya melakukan pendaftaran saham-saham oleh pemegangnya yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran dividen. 3. Pada tanggal pembayaran. Pada tanggal ini perusahaan melakukan pembayaran dividen terutang sesuai dengan jumlah saham yang tercatat atau terdaftar sebelumnya. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat pembayaran dividen ini adalah utang dividen senilai 50 juta di sisi debit, dan kas senilai 50 juta di sisi. Yang selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Perusahaan kadang-kadang menerima pembayaran uang muka lebih dahulu atas penjualan barang dagangan atau atas penyerahan jasa kepada pembeli atau pelanggannya. Penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan disebut sebagai pendapatan diterima di muka. Sebagai ilustrasi, yaitu misalkan pada 20 Januari 2007, perusahaan menerima uang muka penjualan atas barang dagangan sebesar 10 juta rupiah, yang mana barang dagangan akan diberikan kemudian. Berdasar pada transaksi ini, maka jurnal yang harus dibuat pada tanggal 20 Januari adalah sebagai berikut. Yaitu, pada 20 Januari 2007, kas sebesar 10 juta masuk debit, pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta masuk kredit. Akun ini dikelompokkan sebagai akun kewajiban lancar apabila sampai dengan penyusunan laporan keuangan, barang atau jasa sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian masa depan untuk memastikan jumlah kewajiban atau utang yang harus diselesaikan. Contoh kewajiban kontingensi adalah biaya garansi dan jaminan dan lain-lain. Untuk ilustrasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2007, PTA menjual 1 unit mesin fotokopi dengan harga per unit 15 juta. Setiap mesin mendapat jaminan 1 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2007, perusahaan memperkirakan biaya jaminan untuk tahun 2008 sebesar 25 juta.
Dan apabila pada tabel pada saat penjualan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2007, untuk kas atau piutang dagang untuk 100 unit mesin fotokopi sebesar 1.500.000.000 masuk debit, penjualan sebesar 1.500.000.000 masuk kredit. Pada saat pengakuan timbulnya biaya jaminan, pada tanggal 31 Desember 2007, beban jaminan sebesar 25 juta masuk debit, taksiran kewajiban menurut jaminan 25 juta masuk kredit. Akun taksiran kewajiban menurut jaminan ini dikelompokkan sebagai kewajiban lancar. Akun inilah yang disebut dengan kewajiban kontingensi. Yang B. Pengertian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya atau jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, mana yang lebih lama. Contoh dari utang jangka panjang adalah utang hipotek, utang obligasi, besar bayar jangka panjang. Jenis-jenis kewajiban jangka panjang yaitu adalah utang obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Dalam setiap obligasi tertera nilai nominal obligasi serta tingkat bunga obligasi. Nilai nominal atau nilai pari adalah nilai yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar perusahaan pada waktu obligasi jatuh tempo. Sedangkan tingkat bunga obligasi menunjukkan sejumlah persentase tertentu yang harus dibayarkan secara periodik kepada pemegang obligasi. Obligasi sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Yang tergolong obligasi dijamin adalah obligasi hipotek, yaitu obligasi yang penerbitannya dijamin dengan suatu jaminan tertentu. Sedangkan obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitannya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Yang kedua adalah obligasi berjangka, obligasi serial, dan obligasi dapat ditebus. Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam satu tanggal. Obligasi serial adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo secara serial atau berangsur. Obligasi dapat ditebus adalah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menebus dan menarik obligasi terhadap sebelum jatuh tempo. Yang ketiga adalah obligasi konvertibel. Obligasi konvertible adalah suatu obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain pada suatu waktu setelah penerbitannya. Biasanya obligasi jenis ini akan bisa dikonversikan ke dalam saham. Yang keempat adalah obligasi terdaftar dan atas unjuk. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Obligasi atas unjuk adalah obligasi yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke pemilik lain, cukup melalui penyerahannya saja. Akuntansi untuk kewajiban obligasi. Beberapa istilah yang harus dipahami ketika membahas akuntansi untuk kewajiban obligasi. Istilah obligasi sebagai berikut. 1. Nilai nominal obligasi, yaitu nilai yang tercantum dalam setiap lembar obligasi. Nilai ini menunjukkan jumlah yang harus dilunasi perusahaan pada saat obligasi ini jatuh tempo. Nilai ini biasanya juga disebut dengan nilai pari, face value. 2. Tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal yang menunjukkan waktu obligasi tersebut akan dilunasi oleh perusahaan. 3. Bunga obligasi adalah bunga per tahun yang akan dibayar oleh perusahaan. 4. Tanggal bunga, yaitu tanggal yang menunjukkan kapan perusahaan akan membayar bunga. Biasanya, perusahaan membayar bunga secara periodik dalam waktu 1 tahun. Bunga juga bisa dibayarkan secara semesteran, yang berarti dibayar setiap 6 bulan sekali atau triwulan setiap 3 bulan sekali. Ilustrasi contoh 1. Perusahaan menerbitkan obligasi sebesar 10 juta rupiah, bunga 10% dalam jangka waktu 20 tahun tertanggal pada 1 Januari 2010 dengan pembayaran bunga semesteran setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berdasar contoh tersebut, jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Jurnal penerbitan obligasi. Jurnal ini adalah jurnal untuk mengakui timbulnya utang obligasi. Pada tanggal ini, perusahaan belum mengakui munculnya beban bunga karena meskipun bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, namun pada saat transaksi penjualan obligasi belum ada waktu yang berjalan. Tertanggal pada
1 Januari 2010. Keterangan kas masuk debit sebesar 10 juta rupiah dan utang obligasi masuk kredit sebesar 10 juta rupiah. Jurnal pembayaran bunga. Pada setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan harus membayar bunga obligasi kepada pemegang obligasi. Beban bunga sama dengan 10% dikali 10 juta rupiah dikali 6 dibagi 12 sama dengan 500.000 rupiah. Jurnal untuk mencatat pembayaran bunga adalah sebagai berikut. Tertanggal pada 1 Juli 2010, keterangan beban bunga masuk debit sebesar 500.000 rupiah dan kas masuk kredit sebesar 500.000 rupiah. Jurnal pelunasan. Pada saat obligasi dilunasi pada tanggal 1 Januari 2030, perusahaan akan membuat jurnal sebagai berikut. Tertanggal pada 1 Januari 2030, keterangan utang obligasi masuk debit sebesar 10 juta rupiah dan kas masuk kredit sebesar 10 juta rupiah. Jenis-jenis penjualan obligasi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan menetapkan nilai nominalnya untuk setiap lembar obligasinya. Ketika perusahaan menjual obligasi ini, maka nilai jual obligasi bisa berbeda dengan nilai nominalnya. Penjualan obligasi dengan diskonto dan disagio. Penjualan obligasi dengan diskonto adalah penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual di bawah nilai nominalnya. Biasanya, perusahaan menjual obligasi dengan harga di bawah nilai nominalnya disebabkan karena perusahaan memberikan tingkat bunga obligasi di bawah tingkat bunga pasar. Misalnya, bunga bank. Jika tingkat suku bunga obligasi lebih rendah daripada suku bunga pasar, maka untuk menarik minat calon investor, perusahaan akan mengambil langkah ini. Ilustrasi, kembali pada contoh 1 di atas, apabila obligasi dijual dengan harga Rp9.500.000 yang berarti terdapat diskonto obligasi sebesar Rp500.000, maka jurnal yang diberikan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tertanggal pada 1 Januari 2007, keterangan kas masuk debit sebesar Rp9.500.000, diskonto obligasi masuk debit sebesar Rp500.000 dan utang obligasi masuk di kredit sebesar 10 juta rupiah. Akun diskonto utang obligasi bukan merupakan akun aset atau kewajiban, tetapi hanya merupakan akun untuk penilaian kewajiban. Akun ini disebut dengan akun kontra akun, sehingga keberadaannya akan dilaporkan sebagai pengurang nilai nominal obligasi di neraca. Penjualan obligasi dengan premi atau agio. Penjualan obligasi dengan premi adalah penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual di atas nilai nominalnya. Biasanya, perusahaan menjual obligasi dengan harga di atas nilai nominalnya disebabkan karena perusahaan memberikan tingkat bunga obligasi di atas tingkat bunga pasar. Misalnya bunga bank. Ilustrasi, dari contoh 1 di atas, apabila obligasi dijual dengan harga sebesar Rp10.500.000 yang berarti terdapat premi obligasi sebesar Rp500.000, maka jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tertanggal pada 1 Desember 2007, keterangan kas masuk debit sebesar Rp10.500.000, premi obligasi masuk kredit sebesar Rp500.000, utang obligasi masuk di kredit sebesar Rp10 juta. Akun premi utang obligasi bukan merupakan akun aset atau kewajiban, tetapi hanya merupakan akun untuk penilaian kewajiban. Akun ini disebut dengan agent account dan dilaporkan sebagai penambah nilai pari atau nilai nominal atau nilai jatuh tempo obligasi di neraca. Penjualan obligasi di antara tanggal bunga.
Dalam kasus obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga, maka pembeli obligasi akan membayar lebih dulu bunga interest accrued yang akan diterimanya pada tanggal pembayaran bunga periode berikutnya. Bunga yang harus dibayar adalah bunga dari pembayaran terakhir sampai dengan tanggal pembayaran bunga berikutnya. Ilustrasi: PT AAA menerbitkan obligasi senilai 5 juta rupiah tertanggal pada 1 Januari 2012. Jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jika PT AAA menjual obligasinya pada tanggal 1 April 2012 dengan harga sebesar Rp4.693.348, maka jurnal untuk mencatat transaksi obligasi ini adalah tertanggal pada 1 April 2012. Keterangan kas masuk debit sebesar Rp4.793.348. Beban bunga obligasi masuk kredit sebesar Rp100.000 dan utang obligasi masuk di kredit sebesar Rp4.693.348. Bunga akrual tertanggal 1 Januari sampai 1 April sama dengan 8% dikali Rp5 juta dikali 3 dibagi 12 sama dengan Rp100.000. Perlakuan akuntansi untuk premi dan diskonto. Premi atau diskonto utang obligasi harus diamortisasi selama umur obligasi. Amortisasi premi atau diskonto obligasi ini diperlakukan sebagai beban bunga obligasi dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Amortisasi premi atau diskonto utang obligasi dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif dan dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut ini diberikan ilustrasi untuk masing-masing metode. Untuk metode yang pertama yaitu metode garis lurus. Ilustrasinya yaitu Tuan menerbitkan obligasi dengan nilai nominalnya Rp10 juta. Bunga kupon 7% per tahun. Dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Obligasi tersebut terjual dengan harga Rp9.600.000 pada tanggal 1 Januari 2012. Kemudian perhitungannya yaitu sebagai berikut. Nilai nominal obligasi Rp10 juta, harga jual obligasi Rp9.600.000. Kemudian disagio atau diskonto obligasinya sebesar Rp400.000. Tabel amortisasi obligasi metode garis lurus berikut menggunakan amortisasi semi-anual atau perhitungannya dilakukan tiap semester atau 6 bulan sekali. Berikut perhitungannya dimulai dari tanggal 1 Januari 2016 dengan nilai buku obligasi Rp9.600.000. Kemudian periode pertama pada tanggal 1 Juli 2016 dan pembayaran bunga obligasi. Kemudian amortisasi disagio. Dan seterusnya hingga tanggal 1 Januari 2021. Keterangan perhitungannya yaitu bunga obligasi didapat dari 7% dikali Rp10 juta dikali 6/12 karena menggunakan perhitungan semi-anual menghasilkan bunga obligasi sebesar Rp350.000. Kemudian amortisasi disagionya Rp400.000 dibagi 10 kali. 10 kali didapat dari waktu temponya 5 tahun, kemudian dikali 2 dikarenakan pembayarannya setiap tahun 2 kali. Kemudian nilai buku obligasi yaitu saldo nilai buku obligasi ditambah amortisasi disagio.
Jurnal untuk transaksi tersebut Januari 2016, kas debit 9.600.000, disagio obligasi debit Rp400.000, kredit utang obligasi Rp10.000.000. Kemudian 1 Juli 2016, beban bunga obligasi debit Rp390.000, Rp390.000, kredit disagio obligasi Rp40.000 dan kas kredit Rp350.000. Yang kedua yaitu metode bunga efektif. Ilustrasinya yaitu PT AAA menerbitkan obligasi senilai Rp5 juta tertanggal 1 Januari 2012. Jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Bunga efektif 10%. Bunga kupon sama dengan 8% dikali Rp5 juta kali 6/12 sama dengan Rp200.000. Rumusnya PV nilai nominal sama dengan nominal obligasi dikali 1 dibagi 1 ditambah N. PV pembayaran kupon sama dengan bunga kupon 1 periode dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N dibagi I. Keterangannya, I ini maksudnya yaitu tingkat bunga efektif jika semi anual atau bunga efektif dibagi 2. N yaitu jumlah periode. Jika semi anual atau pembayaran tiap semester, maka periode dikali 2. Harga jual obligasi sama dengan PV nilai nominal ditambah PV pembayaran kupon. Perhitungannya PV nilai nominal sama dengan Rp5 juta dikali 1/1 ditambah 0,05 pangkat 8 menghasilkan Rp3.384.197. Kemudian PV pembayaran kupon sama dengan Rp200.000 dikali 1 min 1 dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 8 dibagi 5% sama dengan Rp1.292.644. Kemudian dua hal itu dijumlahkan sehingga menghasilkan harga jual obligasi sebesar Rp46.841. Tabel amortisasi obligasi metode bunga efektif sebagai berikut. Dimulai dari tanggal 1 Januari 2012 hingga berakhir pada 1 Januari 2016. Keterangannya, beban bunga efektif didapat dari nilai obligasi saat ini dikali bunga efektif dikali 6/12. Diskon amortisasi didapat dari bunga kupon dibayar dikurangi beban bunga efektif. Nilai buku obligasi didapat dari bunga kupon dibayar dikurangi beban bunga efektif. Nilai buku obligasi didapat dari saldo nilai buku ditambah diskon amortisasi. Jurnal amortisasi transaksi di atas yaitu 1 Januari 2012, kas debit sebesar Rp4.676.000. Transaksi di atas yaitu 1 Januari 2012, kas debit sebesar Rp4.676.841, debit diskonto obligasi sebesar Rp323.161, dan kredit utang obligasi sebesar Rp5.323.161, dan kredit utang obligasi sebesar Rp5 juta. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2012, jurnalnya beban bunga obligasi debit sebesar Rp233.842, kredit diskonto obligasi sebesar Rp33.842 dan Rp842, kredit diskonto obligasi sebesar Rp33.842 dan kas kredit Rp200.000. Contoh utang jangka panjang yang kedua yaitu ada wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang adalah utang wesel yang memiliki jangka kedua yaitu ada wesel bayar jangka panjang.
Wesel bayar jangka panjang adalah utang wesel yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Perusahaan biasanya menerbitkan wesel bayar jangka panjang apabila membutuhkan dana dalam jumlah besar atau melakukan pembelian yang tidak jangka panjang apabila membutuhkan dana dalam jumlah besar atau melakukan pembelian yang tidak bisa dibayar langsung tetapi melalui pembayaran angsuran. Berikut adalah ilustrasi atau contoh kasus A. Pada tanggal 1 Desember 2006, perusahaan menandatangani wesel bayar jangka panjang atau contoh kasus A. Pada tanggal 1 Desember 2006, perusahaan menandatangani wesel bayar jangka panjang yang akan dilunasi selama 10 kali angsuran sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Selama 10 kali angsuran sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Jurnal perusahaan untuk transaksi ini sebagai berikut. 2006 Desember tanggal 1. Kas debit 10 juta rupiah, wesel bayar kredit 10 juta rupiah. Kas debit 10 juta rupiah, wesel bayar kredit 10 juta rupiah. Apabila wesel jangka panjang dibayar secara angsuran, maka untuk menghitung besarnya angsuran dengan bunganya yaitu menghitung angsuran pokok ditambah beban bunga per tahun. Angsuran dengan bunganya yaitu menghitung angsuran pokok ditambah beban bunga per tahun. Dalam kasus ini, perusahaan melakukan pembayaran angsuran wesel bayar tidak sama besar untuk setiap periode. Jumlah angsuran setiap periodenya adalah jumlah angsuran pokok wesel bayar untuk setiap periode. Jumlah angsuran setiap periodenya adalah jumlah angsuran pokok wesel bayar ditambah dengan bunga yang harus dibayar pada periode itu. Bunga dihitung berdasarkan saldo pokok wesel pada setiap periode. Berikut adalah ilustrasinya. Sesuai hitung berdasarkan saldo pokok wesel pada setiap periode. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Berikut Apabila adalah ada salah mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Jumlah angsuran 1 Desember 2000 secara angsuran. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jumlah angsuran 1 Desember 2000. Jumlah angsuran 1 Desember Assalamualaikum warahmatullahi 2007 wabarakatuh. dihitung sebagai Thank you berikut. for watching. Angsuran pokok sama dengan